1, 2, 3, 2, 3, 4, 4 udah, 5, 6, 7, 9, 10. NIM 11 sudah join? Belum ya? NIM 39 kalau satu orang, kelas B-nya sudah lengkap semua ya. 39 apakah sudah join? Nah, maaf, maksud saya NIM 40. Sugi Pratnya Suari. NIM 39 jadi Tia sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, Sugi sudah. Berarti sudah semua lengkap ya? Baiklah, selamat pagi adik-adik. Bisa kita mulai kuliahnya? Bisa, Ibu, silakan. Oke. Nanti untuk yang merespon bisa, apa namanya? Raise hand agak susah ya, karena saya pemaparan materi. Mungkin bisa di raise hand dan di, apa namanya, nanti langsung on mic, on cam ya. Oke, baiklah. Saya share konten terlebih dahulu. Apakah suara saya jelas?
Jelas Ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut di sini, kita membahas tentang topik kita hari ini adalah volumetri ya, titrasi volumetri, khususnya yang titrasi asam basa. Oke, sebentar. Oke, pertemuan tentang titrasi asam basa itu ada satu pertemuan saja hari ini ya. Biasanya itu ada 2 pertemuan ya. Jadi saya harap adik-adik nanti lebih aktif lagi di rumah untuk mempelajari teori berkaitan dengan titrasi asam basa. Oke, sebelum lanjut kuliah minggu lalu kita sudah belajar tentang GLP. Ada yang masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari minggu lalu dan mungkin ada yang mau menyampaikan? Ada yang sudah belajar mungkin berkaitan dengan titrasi asam basa hari ini, ada yang mau menyampaikan pendapat apa namanya? Memberi komentar, masukan, saran silakan. Atau dari yang sudah dipelajari? Iya. Armida silakan. Iya. Baik Ibu, tapi sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada kendala teknis. Apakah tidak apa-apa? Oke, silakan Armida. Bu, saya akan membahas atau berpendapat mengenai kuliah kita minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai analisis volumetri bahan dan segi informasi berdasarkan persyaratan farmakopi. Jadi seingat saya minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai macam-macam reaksi kimia, itu ada reaksi asam basa, reaksi oksidasi reduksi, ada reaksi pengendapan, ada reaksi pembentukan kompleks. Kemudian ada cara titrasi, ada 3 kalau saya tidak salah. Ada titrasi langsung, titrasi balik, ada titrasi tidak langsung. Kemudian kita membahas juga mengenai pengertian obat, kemudian mengenai pengertian farmakope itu sendiri, kemudian isi dari farmakope ada farmakope 4 dan 5 yang kita bahas kemarin. Kemudian juga Ibu sempat menjelaskan jikalau tidak ada di dalam farmakope Indonesia, kita bisa menggunakan farmakope lain, contohnya seperti SP, British Farmakope, JP, EP, dan farmakope dan lainnya. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan analisis, cara pengambilan atau penimbangan sampel. Kemudian kita juga membahas mengenai GLP yang terakhir, mengenai bagaimana praktik berlaboratorium yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada. Terima kasih. Terima kasih Armida. Mungkin seorang lagi ada yang mau menyampaikan berkaitan dengan titrasi asam basa mungkin? Izin Ibu, izin berpendapat. Ya, NEM 3. Ibu, jadi saya ingin menyampaikan mengenai titrasi asam basa itu, Bu. Kemarin saya sempat membaca bahwa titrasi asam basa atau dikenal juga dengan asidi alkalimetri itu sering disebut dengan titrasi netralisasi seperti itu. Karena pada titrasi ini melibatkan reaksi antara hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksidanya yang berasal dari basa atau sering juga disebut sebagai reaksi serah terima proton seperti itu. Lalu pada titrasi ini juga dikenal yang namanya asidimetri dan juga alkalimetri. Kalau asidimetri itu adalah titrasi di mana kita ini pada asidimetri menggunakan pentiternya itu berupa larutan asam untuk menentukan konsentrasi daripada larutan basa. Sedangkan alkalimetri itu sebaliknya, pentiternya itu berupa basa untuk menentukan konsentrasi larutan yang bersifat asam. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Izin menambahkan, Ibu.
Ini 14. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kemarin saya sempat membaca mengenai titrasi asam basa. Titrasi ini termasuk ke dalam analisis kuantitatif, yang dimana analisis kuantitatif ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur volume suatu zat yang diidentifikasi dengan mereaksikan dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Kemudian, dalam titrasi asam basa ini juga salah satu contoh titrasi itu adalah asidi alkalimetri. Kemudian saya juga sempat membaca mengenai larutan standar yang digunakan dalam titrasi ini, ada larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer ini larutan dengan kemurnian yang tinggi dan dapat digunakan untuk membakukan larutan dalam titrasi, contohnya itu asam oksalat, natrium karbonat, natrium tetraborat dekahidrat, dan ada juga larutan standar sekunder, larutan yang telah distandarisasi dengan larutan primer. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah semua? Izin menambahkan sedikit, Ibu. Oke, siapa? Yunita. Ya, baik Ibu. Jadi mungkin saya ingin sedikit berpendapat terkait apa yang akan dibahas terkait pada titrasi asam basa ini. Mungkin pada titrasi asam basa ini yang pertama akan terlibat mengenai teori dari asam basa, di mana yang saya ketahui bahwa teori asam basa itu ada 3. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius yang menjelaskan bahwa asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Kemudian basa adalah suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion OH-. Kemudian ada teori yang kedua dari asam basa Bronsted-Lowry yang mengatakan bahwa asam adalah spesies yang berperan sebagai donor proton, kemudian basa sebagai akseptor proton. Kemudian ada juga teori dari Lewis yang menyatakan bahwa asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau disebut dengan donor pasangan. Kemudian mungkin di sini di titrasi asam basa akan jelas dijelaskan mengenai apa itu derajat keasaman, yaitu pH yang merupakan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H+ dalam suatu larutan yang dirumuskan sebagai min log H+. Kemudian pH ini mengartikan bahwa semakin kuat suatu asam, maka semakin kecil nilai pH-nya. Kemudian mungkin di titrasi asam basa juga biasanya dibahas mengenai hidrolisis, yang konsepnya di mana ada suatu interaksi jika suatu garam dilarutkan ke dalam air, maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Kemudian ion yang berasal dari asam atau basa lemah akan mengalami hidrolisis menghasilkan A+ atau OH-, sedangkan yang berasal dari basa kuat tidak akan terhidrolisis. Kemudian ada juga mungkin larutan penyangga, di mana larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan suatu pH. Kemudian juga ada tetapan keasaman seperti Ka, pKa atau pKb, yang mana Ka merupakan konstanta disosiasi asam dan pKa-nya adalah min log dari konstantanya. Misalkan Ka-nya lebih besar, maka diartikan bahwa keasamannya juga lebih besar. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, masih ada lagi? Udah semua ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti akan ada latihan soal. Kalau seandainya nggak bisa kita bahas semua dalam pertemuan ini, bisa jadi nanti latih di rumah ya untuk titrasi asam basa ini. Oke, tadi sudah dibahas oleh temannya juga. Oke, sebentar. Oke, jadi untuk memahami tentang titrasi asam basa, beberapa poin yang harus ada di ingat atau review kembali. Mungkin kalian sudah pernah dapat sebelumnya di kimia atau mungkin sewaktu SMA.
Jadi ada teori asam basa, tetapan keasaman kebasaan, harga pH, hidrolisis, dan dapar. Itu yang perlu kalian reminder lagi. Mungkin ada yang masih ingat berkaitan dengan poin-poin ini? Ada 5 poin, mungkin 5 orang, silahkan. Ada? Izin Ibu. Iya, silahkan Dek. Mungkin Yunita? saya ingin menjelaskan mengenai teori asam basanya ya Bu. Jadi teori asam basa itu ada 3 setahu saya. Mungkin yang saya dapatkan dulu di SMA, yang pertama ada teori asam basa dari Arrhenius, kemudian ada Bronsted-Lowry, dan dari asam basa dari Lewis. Di mana untuk berdasarkan teori asam basa dari Arrhenius itu mengatakan bahwa asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+, sedangkan basa adalah senyawa yang dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion OH-. Kemudian yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry yang mengatakan bahwa asam adalah spesi atau ion atau molekul yang memiliki peran sebagai donor proton, sedangkan basa adalah yang bertindak sebagai akseptor proton. Kemudian yang ketiga ada teori dari asam basa Lewis yang mengatakan bahwa asam Lewis merupakan suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron dari senyawa lain atau akseptor pasangan elektron, sedangkan untuk basa Lewis adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain atau donor pasangan elektron. Itu dari teori asam basanya, Bu. Terima kasih Yunita. Mungkin ada lagi yang lain, masih ada 4 poin lagi. Tetapan keasaman, kebasaan, harga pH, hidrolisis, dan dapar. Izin Ada menjawab adik-adik? Ibu. Oke, silakan Tresia 62. Saya mau menjawab yang harga pH. pH itu setahu saya merupakan logaritma dari kebalikan H+. Jadi pH ya, dan H+ ini merupakan konsentrasi hidrogen dalam larutan. Sehingga pH ini dapat dicari atau rumus dari pH itu sendiri adalah min log H+. Dan ya, seperti itu Bu. Dan harga pH ini menunjukkan derajat keasaman dari suatu larutan, suatu zat, di mana jika pH-nya kecil itu maka dia semakin asam, sedangkan semakin besar pH-nya maka dia semakin basa. Mungkin segitu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. NIM 51 izin berpendapat Ibu. Oke, silakan NIM 51. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Saya izin berpendapat terkait dengan dapar. Jadi yang saya ketahui dapar atau penyangga itu adalah senyawa-senyawa atau campuran dari beberapa senyawa yang dapat meniadakan perubahan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa seperti itu. Kemudian dapar ini bereaksi dengan mempertahankan pH larutan apabila ditambahkan sedikit asam atau basa yang tadi. Selanjutnya kombinasi asam lemah dengan basa konjugasinya, yaitu garamnya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya, itu dapat bertindak sebagai dapar atau penyangga itu sendiri. Sekian Ibu, terima kasih. NIM 16 izin berpendapat Bu. Silakan Gangga. Jadi saya izin menjawab yang mengenai tetapan keasaman dan kebasaan. Mungkin istilah tetapan keasaman kebasaan ini biasa dikenal dengan konstanta disosiasi asam atau biasanya disebut Ka atau untuk asam dan Kb untuk yang basa. Yang mana ini merupakan tetapan keseimbangan spesifik untuk sebuah asam dan basa konjugasi dalam sebuah larutan. Ini hitungan dari larutan dapar atau buffer itu, dan biasanya asam yang lebih kuat ini memiliki nilai Ka yang lebih besar, dan juga untuk yang basa juga demikian. Mungkin sekian yang saya tahu Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Izin berpendapat Ibu, NIM 96. 96, silakan Dek. Saya izin berpendapat terkait yang terakhir, hidrolisis Ibu. Jadi menurut yang saya ketahui itu, hidrolisis itu
suatu reaksi di mana penguraian suatu zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh H2O atau air. Yang mana reaksi kimia ini memecah molekul air itu menjadi kation hidrogen dan anion hidroksidanya. Lalu hidrolisis ini juga bergantung pada sifat kimiawi, kelarutan, derajat keasaman, dan oksidasi reduksi dari setiap senyawa yang dihidrolisis. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih dia Tantri. Dapar tadi sudah ya, buffer ya? Sudah, Ibu. Oke, Dewi mau ini? Enggak? Boleh izin menambahkan sedikit, Ibu, terkait Silakan. hidrolisis. Baik. Waktu SMA juga yang saya ingat hidrolisis itu ada 3, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Di mana hidrolisis sempurna itu terjadi pada senyawa asam lemah dan basa lemah, sedangkan hidrolisis sebagian itu terjadi pada senyawa basa kuat dan asam lemah atau sebaliknya. Sedangkan reaksi yang tidak terhidrolisis itu terjadi pada asam kuat dan basa kuat. Sekian, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah banyak sekali ya tadi ya masukan dari adik-adik dan sudah bagus sekali. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini juga berkaitan dengan praktikum kita sore nanti. Saya harap kalian sudah membaca dan nanti saya minta kalian membawa teorinya, semua literatur yang kalian pelajari atau kalian gunakan dalam buat jurnal, farmakope, terutama setiap kelompok harus punya dalam bentuk soft copy ya, terutama kalau nggak nanti bisa di on cam langsung ditunjukkan saat kita diskusi. Begitu juga untuk yang praktikum besok ya, karena ini kan semua bergabung hari ini ya. Jadi sekalian saya kasih pengarahan untuk diskusi praktikum kita berkaitan dengan titrasi asam basa. Oke, ini kemarin sudah ya untuk analisis kuali dan kuanti. Kalau kuali itu macam, kalau kuanti itu adalah banyaknya atau kadar zat. Volumetri kemarin sempat saya bahas belum? Di sini sudah ada definisi dari volumetri. Jadi di sini intinya volumetri itu adalah penentuan kadar berdasarkan volume, sehingga dia disebut sebagai volumetri. Volume apa yang dipakai untuk menentukan kadar dari zat atau analit yang ingin kita tetapkan? Kadarnya itu adalah volume dari larutan reaksi atau titran yang digunakan untuk mentitrasi. Jadi dalam hal ini si titran itu harus sudah diketahui konsentrasinya secara pasti. Ya, dan biasanya dinyatakan dalam mol per liter. Mol per liter ini nama lainnya apa ya, Dek ya? Halo? Molar, Ibu. Iya, 2046 ya. Oke, molar nama lainnya. Nanti saya akan tanya beberapa sistem konsentrasi kita akan pelajari di sini. Saya tanyakan. Oke, jadi di sini penentuan kadar dari analit itu berdasarkan pada volume dari larutan reaksi yang digunakan. Dan di sini syaratnya salah satunya itu adalah reaksi atau titran tersebut harus bereaksi secara stoikiometri dengan analitnya. Ada yang tahu nggak stoikiometri itu apa sih? Silakan. Adik-adik. Stoikiometri. Izin, Ibu. Silakan Dewi. Baik, Ibu. Kalau tidak salah itu stoikiometri itu merupakan hitungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Mohon maaf jika salah, Ibu. Terima kasih. Oke, dia dikatakan bereaksi stoikiometrik dengan analit itu bagaimana? Jadi ada persamaannya di situ ya, ada penentuan bilangannya di sana untuk menentukan berapa sih bagian dari si analit itu bereaksi dengan si titrannya.
Oke, jadi di sini nanti kadar dari zat atau sampel kita itu dihitung berdasarkan volume reaksi yang bereaksi ekivalen dengan analitnya. Oke. Ini beberapa syarat metode titrasi. Mungkin ada yang mau menambahkan, saya yakin adik-adik juga pastinya sudah belajar ya untuk pretest kita pada praktikum hari ini dan besok. Jadi sekalian kita belajar, sekalian kita review. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Izin menambahkan, Ibu. Oke, Yunia. Yunia? M3, silakan. Apa suara saya terdengar, Bu? Jelas, Dek, silakan. Kalau tidak salah, reaksinya itu harus sederhana seperti itu, Bu. Serta reaksinya itu dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Oke, jadi reaksinya harus dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi. Ya, di sini kan mungkin masuk ke poin 1 ya. Jadi reaksi antara analit dengan titrasi harus diketahui. Kemudian sederhana, mungkin bisa dijelaskan Yunia, sederhana seperti apa yang dimaksud dengan sederhana? Yunia? Itu pustakanya dari mana, Dik? Bisa disebutkan bukunya yang dipakai sebagai acuan dan halaman berapa? Ada nggak Yunia pakai pustaka mana? Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Jadi intinya adalah kalau melakukan titrasi apapun itu, khususnya di sini sekarang kita membahas tentang titrasi asam basa ya. Jadi, oke, reaksinya sederhana, ada tambahan dari cuci. Ada perubahan pada saat titik ekivalen. Ya, jadi di sini reaksi antara analit dengan titran itu harus diketahui melalui persamaan reaksi dan reaksinya sederhana tadi menurut temannya ya, berlangsung sederhana, jadi nggak terlalu banyak. Mungkin itu berkaitan dengan poin yang kelima ya, jadi nggak ada reaksi samping. Jadi antara analit dengan titran bereaksi menghasilkan suatu produk dan air biasanya ya kalau di titrasi asam basa. Jadi nggak ada senyawa lain lagi yang terbentuk dari reaksi tersebut yang dapat mengganggu titrasi nantinya. Ya, reaksinya di sini diharapkan berlangsung cepat. Kenapa? Karena kalau terlalu lama reaksinya nanti agak susah pengamatannya. Kemudian stoikiometri, kemudian terjadinya reaksi itu harus kuantitatif. Jadi di sini tadi ada juga yang menjawab melalui kolom chat. Saya harap langsung aja ya, Dik ya, untuk menjawabnya supaya lebih apa namanya? Ada TikToknya ibaratnya kayak itu ya. Jadi teman-temannya juga bisa mendengar. Atau mungkin bisa di-floorkan di grup. Jadi biar kelihatan timbal baliknya. Jadi di sini nanti reaksinya itu harus dapat diketahui secara kuantitatif. Jadi bereaksi harus ada perubahan pada saat tercapai titik ekivalen, ya benar. Dan perubahan pada saat titik ekivalen ini bisa kita amati. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan indikator, baik itu secara visual ataupun secara elektrometrik. Ada yang tahu nggak untuk indikator visual ataupun indikator elektrometrik dalam hal ini? Seperti apa? Silakan adik-adik. Ya, Julio. Baik, Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk misalkan indikator visual yang dapat kita gunakan tuh yang terkenal tuh adalah indikator fenolftalein atau indikator PP dan indikator fenol merah yang dalam hal ini kita gunakan pada saat praktikum nanti. Untuk misalkan indikator
apa namanya indikator PP itu nanti kita dapat amati perubahan warnanya menjadi misalkan dari pH di bawah 8 itu warnanya nanti akan bening, dan ketika dia naik pH-nya di sekitaran 8 sampai 10 itu nanti dia akan berubah warna menjadi merah muda. Dan tentu ini juga berkaitan dengan titik akhir literasi. Nah, ketika pH-nya itu meningkat, misalkan kita lebih untuk menambahkan titeralnya itu dia bisa berubah menjadi ungu. Berarti kita lewat untuk melakukan penambahan titeral itu terlalu banyak. Nah, untuk indikator kedua yang saya sebutkan itu ada indikator penol merah, itu untuk perubahan warnanya itu dari misalkan dia di bawah 6,8 atau bisa saya katakan di bawah 7, dia warnanya itu akan kuning, dan ketika kita tambahkan sedikit demi sedikit dan pH-nya berubah misalkan menjadi di antara 6,8 sampai 8,2, dia akan berubah menjadi merah stabil. Nah, ketika misalkan warnanya sudah stabil, kita bisa hentikan dan kita bisa kita amati sebagai titik akhir titrasi. Nah, untuk untuk menentukan secara elektrometrik itu saya pernah dengar itu namanya pH meter elektrik seperti itu, Ibu. Untuk bentuknya atau wujudnya, mohon maaf sekali Ibu, saya belum pernah melihat ataupun menggunakan, jadi saya kurang tahu untuk hal itu. Sekian Ibu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Julio atas penyampaiannya. Ya, jadi indikator visual kalian bisa menggunakan pH strip ya. Bisa pakai dari situ, kalau untuk melihat pH kalian bisa lihat dari pH strip. Kemudian kalau titrasi itu biasanya untuk lebih mudah pengamatan titik akhir titrasi itu adalah dengan penambahan indikator seperti PP tadi yang disampaikan oleh Julio. Tadi mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan nggak perubahan warna yang terjadi untuk penggunaan suatu indikator dalam titrasi asam basa? Tadi Julio mengatakan kalau dia pH-nya mendekati 8 dan 10 atau mungkin pada saat mendekati titik ekivalen. Di sini sudah saya lihat pemahaman adik-adik sudah bagus sekali ya. Mungkin kalian sudah belajar memang berkaitan dengan titrasi asam basa ini, khususnya karena kalian akan praktikum nantinya. Jadi kita lebih nyambung, biar lebih cepat nanti diskusinya kita bisa langsung ke latihan soal, sehingga adik-adik bisa lebih memahami berkaitan dengan titrasi asam basa ini. Ada yang bisa menjelaskan nggak perubahan warna yang terjadi ketika tadi pada saat penggunaan indikator mendekati pH 8 atau 10 kata Julio tadi? Seperti apa sih yang benar perubahan warna yang terjadi pada saat titrasi asam basa itu? Ada yang bisa? Izin menjawab, Bu. Oke, silahkan. Jessica. Baik, yang saya baca, kalau misalnya dalam bentuk asam itu, strukturnya 5 cincin yang terikat. Kalau misalnya basa, itu cincinnya terbuka, yang dimana kalau cincinnya terbuka, elektronnya itu lebih bebas dan spektrum absorpsinya, molekulnya itu dapat memancarkan warna merah, Bu. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica. Mungkin yang lain ada lagi yang mau menambahkan, saya persilakan. Ya, nanti kita lihat pada saat bahas tentang indikator asam basa di sini ya. Yang jelas intinya adalah perubahan itu akan terjadi baik itu di titrasi asam basa ataupun titrasi yang lainnya. Misalnya ada titrasi, secara umum sih kalau titrasi biasanya perubahan yang diamati itu adalah perubahan warna, kalau enggak terbentuknya endapan atau terbentuknya kompleks seperti itu. Kalau di titrasi pengendapan nanti yang dilihat adalah endapan yang terbentuk, kemudian kalau titrasi asam basa dan titrasi redox itu biasanya perubahan warna yang dilihat. Kemudian kalau di kompleks itu pembentukan senyawa kompleks seperti itu. Oke, bila mana berubah warnanya nanti kita lihat ya. Ini penggolongan titrimetri sudah kan ya minggu lalu ya. Saya rasa bisa kita lewati ini juga. Jadi ini kembali mengingatkan kepada adik-adik untuk reaksi yang terjadi pada saat titrasi, baik itu ini titrasi secara umum ya. Titrasi asam basa, ada acidimetri dan alkalimetri, kemudian redox, titrasi pengendapan dan kompleksometri. Jadi kembali saya wanti-wanti kepada adik-adik, kembali saya mengingatkan. Jadi ketika kita mau titrasi itu
konsentrasi pentiter harus stabil. Itu bagaimana? Jadi kalian harus menentukan konsentrasi dari pentiter yang kalian gunakan. Misalnya di sini contoh pentiternya apa? Alkalimetri misalnya ya, dalam medium air, di situ pentiternya ada NaOH. Jadi kita harus menetapkan konsentrasi dari NaOH ini secara berkala seperti itu ya. Karena dia kan konsentrasinya berubah-ubah kalau NaOH. Jadi dia harus stabil konsentrasinya. Jadi sebelum digunakan kita standarisasi terlebih dahulu. Dan untuk melakukan standarisasi ini kita memerlukan bantuan baku primer. Jadi pada saat standarisasi larutan pentiternya itu menggunakan bantuan baku primer dan ditentukan secara berkala. Jadi semua ada standarisasi di awal ya. Adik-adik kan sudah pernah titrasi ya, minggu lalu kita sudah membahasnya. Mungkin ada yang tahu proses titrasi itu seperti apa dari gambar yang terpampang di sini. Mungkin kalian bisa menjelaskan. Kan kalian sudah praktikum di apa sih, kimia ya, ilmu yang kemarin dengan Pak Wirejana. Sudah praktikum berkaitan dengan titrasi? Sudah Ibu. Oke, silakan. Mungkin Yunita bisa? Izin Ibu, jadi mungkin yang bisa saya jelaskan berdasarkan gambar mengenai proses titrasi itu. Jadi di proses titrasi itu kita mencari nilai dari, misalkan kita mencari nilai dari molaritas dari asam yang akan asamnya seperti itu dengan menggunakan pentiternya berupa NaOH. Nah, pada gambar ini asamnya itu ada di tabung yang diberi label nomor 1, Ibu, dengan sudah diketahui berapa volume dari asamnya, namun kita tidak ketahui berapa molaritasnya. Nah, untuk mengetahui itu, maka kita titrasi dia dengan NaOH yang sudah kita standarisasi sebelumnya, kita sudah ketahui berapa molaritasnya atau normalitasnya kita sudah ketahui. Kemudian kita masukkan, misalkan tabung pada buretnya itu memiliki volumenya 100 mili. Kita masukkan NaOH yang sudah kita ketahui itu, misalkan sebesar 0,1 normal, kita masukkan ke dalam tabungnya. Kemudian sebelumnya kita teteskan ke dalam larutan asamnya itu, kita teteskan indikatornya, misalkan indikatornya PP. Kemudian kita masukkan larutan NaOH yang kita sudah ketahui berapa normalitasnya ke dalam tabung buretnya. Kemudian kita titrasi dengan kita membuka keran pada buretnya, lalu kita teteskan sampai warna pada larutan asam tersebut berubah menjadi merah muda seperti itu, Bu. Ketika sudah merah muda, sambil dikocokkan, sambil diaduk-aduk larutannya, kita teteskan larutan dari NaOH-nya menggunakan buret, kemudian kita lihat sampai dia berwarna merah muda yang stabil. Kemudian kita catat berapa volume NaOH yang diperlukan untuk merubah warna itu. Kemudian kita lakukan sebanyak 3 kali dan kita mencari rata-ratanya. Kemudian kita masukkan hasilnya ke persamaan volume 1 dikali molaritas 1 sama dengan volume 2 dikali molaritas 2. Kemudian kita dapatkan berapa molaritas atau normalitas dari larutan asam kuat yang kita titrasi. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Yunita. Mungkin ada yang bisa mereview kembali dari gambar ini, secara singkat aja, itu fungsinya untuk apa dan digunakan bila mana. Silakan adik-adik. Itu nama alat gelasnya apa, rasanya dulu pernah saya praktikumkan ya waktu metode pemisahan ya, untuk pengenalan alat gelasnya. Ada? Ada nggak yang bisa mereview Izin kembali? menjawab, Ibu, Oke, mengenai silakan. alat-alatnya. Iya, Ibu, Yunia. sebelumnya mohon maaf, tadi saya ada gangguan mikrofon, jadi saya menjawab mengenai pustakanya melalui kolom chat. Jadi pada gambar yang pertama itu ada buret, di mana buret ini berupa tabung kaca. Dia itu berfungsi untuk mengeluarkan larutan standar yang telah kita ketahui dengan volume tertentu. Selanjutnya ada statip dan klem, di mana statip itu berfungsi untuk
menegakkan buret. Sedangkan klem itu yang berfungsi untuk memegang buret dalam titrasi itu. Dan yang terakhir di sini ada Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer ini berfungsi sebagai wadah dari titratnya. Titrat atau zat yang belum kita ketahui konsentrasinya, yang akan kita cari konsentrasinya di sini. Seperti itu, Bu, mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih, Yunia. Ada lagi yang mau menambahkan, Adik-adik? Mungkin izin Ibu sedikit. Ya, loh, Komang. Ya, baik. Bu, jadi mungkin saya izin jawab terkait pertanyaan teman-teman tadi. Maksudnya terkait penjelasan teman-teman tadi itu sudah benar, tapi saya izin menambahkan sedikit secara singkat di mana dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa pertama-tama itu di sana kan sudah jelas ada buret, statif, dan lem. Nah, buret ini fungsi untuk penetes atau meneteskan larutan ke dalam labu Erlenmeyer tersebut. Di mana pertama-tama itu dimasukkan larutan pentitrasi atau titran ke dalam buret tersebut. Di mana nanti buret ini diteteskan dengan larutan indikator yang sesuai. Nah, lalu di mana dilakukan titrasi dengan membuka, mana kan nanti buretnya itu diisikan kerannya di bawah itu kan ada keran. Mana nanti titrasi tersebut dilakukan dengan cara keran buletnya itu dibuka secara perlahan sambil menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer. Karena untuk menghentikan proses titrasi itu tutup keran dari bulet itu ditutup begitu di mana setelah terjadi perubahan warna yang konstan. Mungkin sekian Ibu, mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Oke, terima kasih Komang ya. Jadi sebentar. Jadi di sini ada namanya Erlenmeyer. Saya mengulang kembali, ini adalah statif dan klemnya ini membantu untuk memegang buretnya. Ini adalah buret. Kalau kalian lihat kemarin pas mungkin karena semuanya udah pernah praktikum, jadi mungkin kalian sudah tahu ya di sininya ada stop kerannya. Biasanya yang benar kalau kita titrasi itu pegang stop keran itu pakai tangan kanan atau kiri ya? Ada yang tahu nggak? Memegang, bisa diulang Ibu pertanyaannya? Untuk memegang stop keran pada saat titrasi, pakai tangan kanan atau kiri? Kalau untuk praktikum biokimia kemarin itu pakai tangan kiri Ibu. Tangan kiri ya. Mungkin Komang bisa on cam nggak deh? Kayak gimana sih pegang Erlenmeyer dan keran yang baik? Mungkin kerannya kalian bisa pakai pulpen atau apa? Bisa di on cam kan? Halo, Komang, bisa? Bisa deh, kalau enggak biar bisa lebih cepat. Baik Ibu, apakah sudah terlihat video saya? Mana ya? Belum deh. Yang lain bisa lihat videonya Komang nggak? Oke, sudah. Silakan. Praktiknya kemarin kan angkat buret Bu. Saya sini. Angkat sini. Seperti kalau nggak salah suruh seperti sudah kan warna yang kan saya sudah kamera di salah. Oke, terima kasih banyak Komang ya. Jadi kurang lebih ini misalnya buretnya ya. Jadi kalian pegangnya seperti ini. Apa namanya? Yang penting kalian mudah aja memutar apa namanya kerannya itu ya. Kan stop kerannya ada di sini. Jadi ini biar bisa kalian putar. Jadi ini untuk memutarnya. Kalau pakai yang ini beneran baru bisa ya. Jadi lebih mudah ketika kalian ini jadi putar ke dia digerakkan.
untuk menutup dan membukanya. Jadi memang tangan kanan yang memegang Erlenmeyer seperti itu. Oke, mungkin nanti kalian akan lebih ini saat praktikum lagi. Kemarin kalian sudah praktikum, tentunya sudah fasih dalam menggunakan buret, Erlenmeyer, dan alat-alat gelas ya. Nah, di sini cara titrasi yang baik itu salah satunya ditambahkan kertas di bagian bawah untuk mempermudah pengamatan warna. Ini namanya apa ya? Untuk apa ya? Ini apa? Ada yang tahu? Halo adik-adik. Pipet volume. Pipet volume itu. Pipet gondok. Pipet volume ya. Jadi ini untuk mengambil larutannya. Kemudian yang ini adalah, ini apa? Labu ukur. Labu ukur. Siapa yang bicara tadi? Siapa? Yang bilang labu ukur tadi? Saya, Bu. Mana, Dik? Ini 46 ya? Oke, kalian juga kemarin sudah belajar ya bagaimana cara menggunakan alat gelas yang baik. Batas atas, meniskus bawah. Jadi ini harusnya tegak lurus ya kalau kita menggunakan pipet volume ini. Jadi tolong dibedakan yang mana namanya pipet ukur, yang mana namanya pipet volume. Yang ada skalanya itu apa, kemudian ada ininya, pondokannya itu pipet volume namanya ya. Nah, ini seharusnya posisinya itu tegak lurus ke atas. Dan yang ini yang dimiringkan. Ya, tujuannya apa? Biar lebih mudah kalian mengamati skala pada saat menurunkan larutannya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini adalah bisa larutan stok dari konditer yang digunakan. Nanti dituang. Ini misalnya mengambil sampel dengan pipet volumenya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk nantinya akan dititerasi ke sini. Kemudian dari larutan pentiter di sini baku yang kalian punya nanti dimasukkan ke dalam buret ini untuk titerasi. Oke, kita lanjutkan. Sistem konsentrasi. Oke, ini adalah definisi dari molaritas. Saya yakin adik-adik sudah bisa menghitungnya. Nanti mungkin akan menjadi pertanyaan free test juga ya, bagaimana menghitung molaritas dari larutan, kemudian formalitas. Di sini hampir sama ya dengan molaritas ya. Di sini bedanya dia kalau di molaritas tadi pakai BM, kalau di sini pakai BR atau bobot rumus ya. Ini. Oke. Kemudian ada normalitas lagi satu. Di sini agak sedikit berbeda yang normalitas ya. Jadi dia ada banyaknya ekivalen zat terlarut atau solut tiap liter larutan. Jadi ada perhitungannya di situ menghitung BE-nya ya, dia pakai BE di sini ya, berat ekivalen ya. Nah, di sini misalnya seperti itu yang membedakan antara normalitas dengan molaritas. Nah, seperti di sini misalnya KNA2, CO3, dia kan valensinya 2, yaitu persamaannya, jadi di sini 1 grek dari Na2CO3 itu setara dengan setengah mol ya. Jadi di situ kalau kita lihat, kita hitung lagi volumenya, dikalikan. Jadi kalau misalnya dia konsentrasinya ini pengubahan dari normalitas ke molaritas ya. Nih, jadi misalnya 0,1 N itu diubah menjadi molaritas, maka 0,1 N itu sama dengan 0,1 grek per liter. Kemudian dikalikan dengan molnya itu adalah setengah mol per grek ya untuk Na2CO3. Kemudian untuk molaritasnya jadinya dapatnya adalah 0,05 molar. Saya selalu wanti-wanti kepada adik-adik, kalau kalian mau menghitung apapun itu, ketika nantinya kalian melakukan perhitungan itu alangkah lebih baiknya kalian menggunakan yang normalitas. Karena normalitas itu selalu tetap dia, kecuali kalau yang molaritas di situ kan masih ada perhitungan ekivalen yang digunakan ya. Jadi lebih baik menggunakan normalitas ya. Biar gak nanti kalian salah ke belakangnya. Oke, itu tadi. Oke, sekarang pertanyaan saya. Silakan adik-adik coret di ininya ya, di slideshow-nya bisa request
anut dengan saya nanti. Perhitungan, ada yang tahu nggak hubungan tadi sudah saya sampaikan singkat, molaritas, formalitas, normalitas. Kalau saya tanya sekarang sistem konsentrasi untuk molaritas, normalitas, dan ada ppm ya di sana ya. Ada yang tahu nggak? Bisa mencontohkan perhitungannya, contohnya antara molaritas, normalitas dengan ppm. Silakan adik-adik. Ada yang bisa? Contohnya misalnya ini, larutan apa aja boleh kalian pakai NaOH misalnya, atau misalnya kalian pakai yang tadi Na2 CO3, itu misalnya dia diketahui 1 molar, ngitung dia merubah ke normalitas, kemudian untuk menghitung dia menjadi ppm, itu kalian tahu nggak? Silakan. Halo, suara saya jelas terdengar? Ada yang bisa? Halo adik-adik, suara saya masih kedengaran? Kalian nggak ada yang merespon? Apa koneksi saya bermasalah? Oh, terdengar dari dia. Bagaimana dia? Bisa nggak dia? Apakah dia bisa? Dia? Izin Ibu. Bisa nggak? Contoh pengubahan dari molaritas ke normalitas, kemudian ke ppm. Izin Ibu. Ya, silakan di-anot, di coret-coret aja biar lebih gampang di papannya. Saya sudah request, Bu. Sudah, silakan. Baik, misalkan untuk H2SO4 saya pakai ya, Bu ya. H2O4. Dia akan menjadi 2 plus amin. Misalkan kita ketahui bahwa dia H2SO4 yang kita ketahui adalah 0,1 molar dengan volumenya 0,1 molar dan volumenya 100 mili. 1000 mili. Kemudian untuk hubungannya dia dengan normalitas, kita dapat melihat dari ekuivalennya, Bu. Ketika kita ketahui bahwa H2SO4 ini memiliki molaritas sebesar 0,1, maka di sini kita bisa menghitung normalitasnya dengan cara mengalihkan molaritas. Dulu ketika saya di SMA, mungkin yang saya diberi rumus itu M dikali A atau molaritasnya dikali dengan valensi dari H plus H2SO4 ini, Bu. Jadi dikali 2. Dan kita mendapatkan bahwa normalitasnya itu adalah sebesar 0,2 normal. Kemudian untuk ppm atau part per million gitu, dengan rumus ppm itu adalah sebesar rumus ppm itu adalah massa terlarut per volume larutan. Jadi untuk ppm, karena di sini kita sudah mendapatkan data bahwa molaritasnya itu adalah sebesar 0,1 dan volumenya itu adalah 1000 mili atau 1 liter. Kemudian kita untuk mencari gramnya kita bisa menggunakan rumus, pertama kita cari normalitas, kita nyari molnya berapa. Ini karena rumus molaritas sama dengan mol per
liter. Jadi kita bisa dapatkan di sini, kita masukkan di sini 0,1 dengan N. Karena satuannya liter, bahwa di sini 1. Jadi normalitasnya itu sebesar, molnya itu sebesar 0,1. Kemudian setelah didapat bahwa molnya itu sebesar 0,1 mol, lalu di sini bisa didapatkan gramnya dengan cara sama dengan gram sama dengan molnya dikali dengan bobot molekulnya. Untuk bobot molekul H2SO4 adalah sebesar 98. Kemudian 0,1 dikali 98 menghasilkan gramnya itu sebesar 9,8. Kemudian berdasarkan rumus ppm ini kita mendapatkan bahwa satu larutnya itu kan sebesar 9,8. Volumenya itu adalah 100.000 mili part per 100 mili. Kemudian kita bagi menjadi 1. Jadi ppm-nya kita dapat 9,8. Mohon maaf Bu, saya sedikit lupa terkait rumus dari part per million itu Bu. Mungkin bisa ditambahkan. Oke, terima kasih banyak Yunita ya untuk penjelasannya. Mungkin dari adik-adik yang lain ada yang mau menambahkan? Ada? Sudah jelas dari yang disampaikan Yunita. Jadi di sini menurut Yunita adalah kalau dia H2SO4 0,1 M itu setara dengan H2SO4 0,2 normal. Oke, kita cek ya. Jadi di sini dia 2 kali lipatnya molaritas ya, tinggal dikalikan molaritas dikalikan dengan valensi. Oke, kemudian untuk ppm bagaimana? Ada yang bisa menjawabkah? Silakan adik-adik, part per million. Kalau sekarang pertanyaan saya, kalian menimbang senyawa di laboratorium itu jumlah timbangan minimal yang bisa kalian timbang itu ada berapa sih? Yang paling kecil? Dengan raca analitik ya. Bagaimana adik-adik? Ini selalu menjadi pertanyaan saya kalau kita praktikum ataupun kuliah. Jadi kalau kita menimbang dengan neraca analitik, berapa sih jumlah sampel minimal yang paling kecil yang bisa kita timbang? Karena itu nanti yang akan kalian gunakan kan di lab ya. Ada yang tahu? PR ya? Untuk praktikum nanti. Bu. Belum tepat? Mungkin ada yang lain, nanti silakan dicari ya. Dan disertakan pustakanya baik untuk yang praktikum hari ini ataupun besok. Nanti ingetin saya saat praktikum untuk menjawabnya. Kemudian, kalau seandainya nih sekarang saya punya standar. Standar biasanya kita timbang kecil-kecil ya, sedikit-sedikit ya. Biar nggak habis sampel, standar yang kita punya. Misalnya sekarang saya punya standar 20 mg. Saya larutin dalam atau kalau enggak 25 mg deh, 25 mg paracetamol misalnya dalam 25 ml metanol dalam labu ukur. Itu setara dengan berapa ppm ya? 25 mg dalam 25 ml. Ada yang bisa menghitung? Oke, PR-nya ada 2 ya. Jadi yang pertama, jumlah timbangan minimum penimbangan.
dan pengubahan dari 25 mg per 25 ml itu sama dengan berapa ppm. Ya, dia lebih cepat ya. Kita lanjutkan. Dari segi penyiapan sampel, kemarin adik-adik sudah belajar teori metode pemisahan. Jadi metode pemisahan itu biasanya digunakan untuk memisahkan atau melakukan preparasi analit. Ya, jadi di sini ada sampel, ada beberapa jenis, ada berbentuk gas, cair, dan padatan. Ini beberapa metode preparasi sampel yang bisa kalian gunakan. Mungkin ada yang masih ingat atau bisa mereview kembali. Jadi ketika misalnya kalian punya sampel tablet atau punya sampel sirup, itu perlakuan seperti apa yang kalian lakukan sebelum kalian titrasi. Di sini kan kita nanti praktikumnya sampelnya itu ada yang tablet ya, terutama ya, sebagian besar ya. Itu bagaimana cara kalian melakukan penyiapan sampelnya? Ada yang bisa menjawab? Nggak ada? Berarti jadi PR lagi untuk praktikumnya. Nanti kalian praktikum sampelnya apa ya? Bagaimana cara preparasinya? Terutama untuk yang praktikum nih nanti nih. Atau yang besok. Bagaimana cara kalian memperlakukan sampel kalian? Apakah sudah bisa langsung sampel si tablet apa? Misalnya vitamin C atau misalnya tablet antasida yang kalian punya, kalian cemplungin aja di air lemir, terus kalian langsung tambahkan titerannya. Enggak kan ya? Nanti dipelajari lagi seperti apa prinsipnya ya. Nanti kita bahas di praktikum. Oke, jadi di sini ada beberapa metode. Jadi kalian bisa, kalau dia bentuknya gas, bisa dengan cara dijerat ke dalam pelarut yang sesuai. Apakah suara saya masih jelas, adik-adik? Mohon maaf karena di sini hujan ya di tempat saya. Mudah-mudahan masih terdengar dengan baik. Oke, terima kasih Gusti Agung atas responnya. Oke, jadi dia bisa dijerat dengan pelarut atau larutan yang sesuai. Tapi pada umumnya sih kalau kita titrasi, paling sampel kita kalau nggak cairan bisa padatan ya yang digunakan. Biasanya begitu. Oke, kemudian jadi kalau dia sudah berbentuk cair itu kita lihat lagi komponen di dalam sampelnya. Kira-kira komponen matriks, masih ingat yang dimaksud dengan matriks? Jadi matriks itu adalah komponen lain yang ada di dalam sampel selain analit. Apakah dia bisa, apakah dia tidak mempengaruhi titrasi? Kalau tidak berarti bisa langsung dititrasi. Kalau dia mempengaruhi berarti di situ mungkin perlu preparasi sampel sedikit seperti misalnya dilakukan ekstraksi atau mungkin metode yang lain ya. Kemudian kalau sampelnya padatan, pasti di sana perlu pelarutan yang paling terutama ya. Jadi kita larutkan dulu sampel kita kecilkan dulu ukuran partikelnya, baru nanti dilarutkan, kemudian diekstraksi analitnya dan disaring. Oke, kemudian ada metode digasti atau dekomposisi ya. Jadi bisa dengan cara sampelnya dipotong kecil, digerus, dihomogenkan, bisa dengan cara pemanasan, pembakaran, ataupun dengan cara penambahan katalis, bisa katalis asam di situ biasanya ya, bisa HCl atau H2SO4. Tapi dengan syarat, ingat di sini syarat utama kalian melakukan preparasi sampel untuk titrasi itu adalah reaksi yang tersisa itu harus dihilangkan karena dia dapat mengganggu analisis seperti itu ya. Jadi harus diyakinkan terlebih dahulu apakah sampel kalian itu memang benar-benar hanya mengandung analit saja atau mengandung matriks yang tidak mengganggu analisis nantinya. Oke, ini definisi untuk titrasi asam basa. Mungkin kalian sudah belajar juga. Ada yang bisa merangkum apa inti dari titrasi asam basa, apa bedanya asidimetri dan alkalimetri? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Oke, silakan. Tentang perbedaan asidi sama alkalimetri, Bu ya. Jadi sepemahaman saya, asidimetri itu reaksi untuk menentukan konsentrasi asam
dengan titernya itu berupa basa kuat. Sedangkan alkalimetri itu menentukan konsentrasi basa dengan titernya berupa asam kuat. Begitu Ibu. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Oke, nanti kita lihat ya. Jadi intinya kalau titrasi asam basa itu pasti ada asam dan basa yang terlibat dalam titrasi tersebut. Kalau bedanya asidimetri dengan alkalimetri itu adalah dari segi pentiter yang digunakan ya. Jadi bedanya di situ adalah dari segi pentiternya. Jadi prinsipnya untuk titrasi asam basa di sini adalah reaksi netralisasi. Yang dimaksud dengan reaksi netralisasi itu apa? Itu adalah reaksi antara donor proton dan penerima proton atau asam dengan basa menghasilkan suatu produk atau air yang bersifat netral itu ya, makanya dia disebut dengan reaksi netralisasi. Oke, ini jadi di situ bisa menggunakan suatu standar sekunder basa kuat atau menggunakan standar asam kuat itu. Jadi ini yang dimaksud dengan larutan sekunder dan primer. Jadi NaOH dan KOH itu adalah standar sekunder, sementara yang standar primer itu yang biasanya digunakan untuk menstandarisasi dari si larutan standar sekunder tadi. Ya, jadi bisa asam oksalat, natrium karbonat atau yang lain. Oke. Oke, jadi intinya kalian ingat aja ada asidimetri dan alkalimetri. Jadi kalau asidimetri berarti di situ asid, asam. Berarti titrasi itu menggunakan baku asam ya. Jadi pentiternya adalah asam. Sementara alkalimetri kebalikannya. Jadi pentiternya adalah basa. Jadi kalau dia pentiternya basa berarti senyawa yang ditentukan adalah asam, itu intinya ya. Mungkin tadi saya revisi sedikit dari jawabannya. Siapa tadi nih 40 ya? Bisa dipahami Adik? Nih Made siapa nih? Nih 40. Iya bisa Ibu. Mohon maaf saya balik tadi. Iya, enggak apa-apa. Sugi ya? Oke. Ya, diingat kembali. Terima kasih Sugi. Kemudian ini tadi sudah dibahas di depan ya sama temannya juga. Jadi ada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis ya, teori asam basa Lewis. Nanti silakan adik-adik remind kembali apa yang dimaksud dengan masing-masing teori asam basa tersebut. Di sini intinya yang mau saya sampaikan ke adik-adik adalah kalau asam basa itu hanya bisa digunakan teorinya untuk medium atau pelarutnya itu air saja atau H2O saja. Sementara kalau Bronsted-Lowry itu dia independent of the solvent. Jadi dia dapat terjadi dalam berbagai pelarut. Tidak hanya air saja yang bisa digunakan. Jadi dia lebih universal ya. Makanya lebih baik menggunakan teori yang Bronsted-Lowry ya untuk teori asam basanya. Oke. Ini secara keseluruhan ya reaksi antara asam dengan basa akan menghasilkan asam 2 dan basa 1. Jadi ada perpindahan proton di sana dari asam pertama ke basa kedua, nanti akan menyebabkan terbentuknya basa pertama dan asam 2. Oke, ini untuk titrasi asam basa dalam larutan air. Nanti mungkin karena waktu kita masih tersisa 30 menit ya, mudah-mudahan sempat nggak ya latihan soal. Kalau nggak nanti mungkin kalian bisa pelajari lagi di rumah untuk latihan soalnya dan untuk titrasi bebas airnya nanti juga saya bahas sedikit. Jadi di sini air itu sifatnya amphoter, jadi dia dapat bereaksi sebagai asam maupun sebagai basa. Kalau dia sebagai asam maka di situ dia rumusnya adalah H3O+. Kalau dia sebagai basa maka di situ dia sebagai H2O. Oke, ada kurva titrasi. Mungkin ada yang sempat mempelajari tentang kurva titrasi? Ada? Mungkin bisa saya remind kembali nanti di akhir ya untuk poin-poin yang perlu ada dipelajari. Ada yang tahu nggak kurva titrasi itu apa? Oke, nggak ada? Jadi di sini kurva titrasi itu biasanya digunakan untuk menggambarkan perubahan harga dari min log konsentrasi asam terhadap penambahan titran.
ya, terhadap volumenya. Seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya. Ya, jadi ini sebentar. Jadi ini adalah jumlah titeran yang digunakan. Jadi setiap misalnya 1 mili, 2 mili, dan seterusnya misalnya 5 mili, 10 mili, 15 mili, 20 mili. Jadi semakin ke kanan ini adalah jumlah titeran atau yang ada di dalam buret itu ditambahkan semakin banyak. Jadi itu proses titerasi ya. Tentunya saat titerasi kita kan menambahkan tetes demi tetes, terus sampai berapa mili misalnya dia tercapai titik akhir titerasi baru nanti kita hentikan seperti itu ya. Jadi di sini antara pH atau bisa juga kalau misalnya kalian pakai apa namanya? Pakai potensiometer itu bisa dilihat beda potensialnya di sini. Jadi pH-nya bisa diganti seperti itu. Intinya sama sih, dilihat lonjakan pH atau lonjakan beda potensial yang paling drastis seperti itu. Nah, di sini adalah titik ekivalen titerasi. Nah, di sini sebentar. Ada yang bisa dijelaskan mungkin berkaitan dengan kurva titerasi? Izin membantu menjelaskan sedikit dulu. Oke, silakan Julio. Baik Ibu, terkait dengan kurva titerasi yang bisa kita lihat di slide. Jadi semisal kurva titerasinya itu kita reaksikan untuk yang kita lihat di slide yang sebelah kanan atas itu kan dapat kita katakan sebagai ketika kita mereaksikan Julio antara mungkin asam bisa anot ya, request anot di PPT-nya. sebentar Silakan Ibu. dicoret-coret. Oh, saya tidak tahu caranya Ibu, mohon maaf. Gimana ya? Gimana ya yang tadi? Sudah Ibu. Sudah. Oke. Gimana belum muncul deh? Oke ya. Sudah saya approve, silakan. Jadi untuk yang di sini itu kan untuk apa namanya yang di kanan atas ini bisa kita anggap ini asam. Ketika pH-nya di bawah itu kan berarti asam dan pH-nya di atas ini adalah basa seperti itu. Jadi untuk kurvanya yang ini kita bisa anggap yang direaksikan itu adalah suatu asam kuat itu direaksikan atau dititerasi dengan basa kuat, misalkan HCl dengan NaOH seperti demikian. Jadi kurvanya itu akan dari sangat bawah karena kan HCl itu asam sekali seperti itu. Kemudian ketika sedikit demi sedikit kita tambahkan NaOH tetes demi tetes, dia akan mencapai satu apa namanya pH di mana kita terjadi stokiometri dan di sanalah titik ekivalennya begitu. Biasanya untuk asam kuat dan basa kuat itu titik ekivalennya itu adalah 7. Nah, bisa kita lihat di bagian sini itu untuk titik ekivalennya. Nah, kita anggap misalnya 7 seperti itu. Nah, bagaimana ketika yang kita titrasi itu sebaliknya? Saya katakan di sini, misalkan kita titrasi basanya begitu dengan pentiter asam, sehingga apa namanya grafiknya akan menjadi sebaliknya. Saya gambar di sini. Nah, kita anggap yang ini itu pH-nya untuk garis Y dan garis X itu jumlah pentitrasinya. Nah, maka apa namanya kurvanya itu akan seperti ini, sebaliknya dari yang tadi. Nah, bagaimana ketika yang kita apa namanya titerasi itu asam lemah begitu, asam lemah dengan basa kuat. Nah, sebenarnya ada nanti basa lemah dan asam kuat seperti itu. Nah, saya gambar dua. Nah, misalkan yang di sini itu kita reaksikan yang sebelah kiri kita reaksikan asam lemah dengan basa kuat. Nah, karena asam lemah berarti kan dia tidak seperti yang tadi, jadi dia agak sedikit ke atas. Nah, misalkan di sini gitu. Nah, nanti dia naiknya itu dari sini, terus kemudian naik sampai ke over titration seperti itu. Nah, bagaimana dengan titik apa namanya titik ekivalennya? Nah, untuk titik ekivalennya ini tergantung untuk yang kuat itu siapa. Misalkan tadi asam lemah dengan basa kuat, berarti titik ekivalennya tidak sama dengan 7, jadi mungkin di atas 7 seperti itu.
Kemudian bagaimana dengan kita mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Nah, untuk basa lemah dan asam kuat ini, jadi karena dia basa lemah berarti tidak seperti yang ini, tidak di atas sekali. Jadi dia lebih ke bawah gitu, lebih ke bawah dan direaksikan dengan asam kuat sehingga turunnya itu untuk pH-nya itu sangat rendah nanti. Sangat rendah karena asam kuat. Nah, bagaimana dengan titik ekivalennya? Sama dengan yang tadi, ketika kita mereaksikan asam lemah dan basa kuat, dia tidak akan sama dengan 7 gitu. Jadi dia pasti di bawah dengan 7. Dia mungkin di antara 7 sampai 5. Sekian Ibu penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Julio, sangat bagus sekali. Mungkin apakah Julio bisa menjelaskan di sini kegunaan dari kurva titrasi? Ini katanya bisa digunakan untuk menentukan kelayakan suatu titrasi dan dapat juga digunakan untuk memilih indikator yang sesuai. Apakah Julio bisa mungkin menjelaskan bagaimana cara menentukan kelayakan titrasi? Di sini di poin pertama dan pemilihan indikator yang sesuai berdasarkan kurva titrasi ini. Oke, Ibu, mungkin saya coba semampunya saja dulu, Bung, untuk pemilihan pemilihan indikator itu seperti topik praktikum kita, misalkan kita menggunakan indikator fenol merah. Nah, untuk indikator fenol merah itu kan nanti dia akan berubah di pH 6,8 sekitar sana, jadi berubah di sekitar 6,8 dia akan berubah menjadi merah. Nah, itu kita gunakan ketika misalkan pada praktikum kan ada tahapan kita melakukan penetralan etanol encer seperti itu. Jadi ketika kita melakukan penetralan etanol encer dengan NaOH, kita tambahkan misalkan NaOH untuk perubahan warnanya itu karena tapi saya belum paham juga untuk terkait apakah benar demikian begitu. Jadi saya masih ragu juga. Jadi di sana kan ada nanti 6,8 itu akan berubah warna. Jadi karena kita akan melakukan penetralan, jadi 7 itu kan pH netral seperti demikian. Jadi bisa kita manfaatkan untuk pemilihan indikator. Nah, kenapa tidak menggunakan fenolphthalein? Nah, karena ketika kita menggunakan fenolphthalein itu kan pH-nya untuk perubahan pH-nya itu malah di atas daripada pH 7. Untuk fenolphthalein itu akan berubah di pH sekitaran 8 sampai 10. Jadi kalau kita menggunakan fenolphthalein, jadi kan tidak penetralan namanya seperti itu. Mungkin seperti itu yang masih bisa saya jelaskan, Bu. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih banyak Julio, mungkin saya tambahkan sedikit ya, saya delete dulu. Oke, jadi tadi sudah bagus sekali penjelasan dari temannya ya, dari Julio ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menentukan kelayakan suatu titrasi? Jadi kalau kita mau melihat titrasi tersebut layak atau tidak, kita lihat dari kurva ini. Poin ini yang kalian harus lihat. Jadi lonjakan pH yang terjadi. Ketika dalam suatu kurva, pertama mungkin pertanyaannya gini, Bu, dari mana kita bisa dapat kurva tersebut? Ya dari percobaan ya tentunya ya. Dengan cara misalnya kalian menggunakan pH meter di sana. Jadi kalian tambahkan sampel kalian dengan titrannya sambil menggunakan pH meter yang selalu ada di larutan kalian, itu selalu diukur pH-nya setiap tetes atau misalnya tiap berapa tetes penambahan titran dilihat dicatat pH-nya di sana. Jadi nanti akan kelihatan kurva titrasinya entah seperti ini atau seperti yang digambarkan oleh Julio tadi. Kalau dia awalnya itu adalah yang dititrasi basah, berarti kan pH-nya pasti dari atas dulu ya ke bawah seperti itu. Jadi tergantung dari sampel yang diukur. Nah, jadi mungkin dari kurva ini saya juga bisa menjelaskan terkait dengan perhitungan pH. Jadi di awal, sebelum titrasi itu dimulai, pH larutan ditentukan oleh siapa ya? Kan kalian punya nih sekarang Erlenmeyer yang sudah ada sampelnya. Jadi sebelum kalian melakukan titrasi, bagaimana caranya adik-adik bisa menghitung pH? Jadi kalau untuk titrasi di sini kan ada asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, asam kuat seperti itu ya, dan asam lemah, basa lemah. Dan di situ mungkin ada titrasi yang bisa teori yang bisa kalian pelajari. Kalau dia asam kuat dengan basa kuat itu pasti sudah dapat dipastikan bahwa pH pada saat titik ekivalen itu sebesar 7. Seperti itu ya. Nanti untuk yang lainnya bisa kalian lihat, nanti kita lihat satu contohnya. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya menghitung pH larutan di awal sebelum kita menambahkan titran? Tadi sudah dijelaskan oleh temannya juga bagaimana cara menghitung pH
teori berkaitan dengan keseimbangan asam basa, teori buffer, teori apa lagi? Tadi hidrolisis, seperti itu. Ada yang bisa? Halo adik-adik, bagaimana cara menghitung larutan yang ada di sini nih? Sebelum dilakukan titrasi. Ada yang bisakah? Izin menjawab Ibu. Ya, Izin silakan menjawab, Julio. Ibu. Ya. Jadi untuk menghitung pH-nya di awal itu misalkan yang kita titrasi itu bersifat misalkan asam kuat Bu ya, mohon maaf saya kekurangan informasi nih untuk contohnya. Saya misalkan gunakan asam kuat itu. Jadi kan yang kita cari itu bisa H+-nya seperti itu. Jadi H+ itu konsentrasi H+ itu bisa kita hitung dengan konsentrasi asam kuatnya mungkin berapa normal atau berapa molar, itu kita kalikan dengan valensi asamnya seperti itu Ibu, mungkin untuk caranya. Sehingga kita dapatkan untuk konsentrasi H+. Kemudian untuk mencari pH-nya kita hitung menggunakan kalkulator untuk pH sama dengan negatif log konsentrasi H+. Mungkin seperti itu Ibu untuk sederhananya. Ya, terima kasih tepat sekali Julio ya, benar yang disampaikan oleh Julio. Jadi kita lihat dulu tergantung dari larutan yang adik-adik gunakan. Ya, kalau misalnya kalian mengukur asam kuat, berarti di situ kan konsentrasi asam yang ada di sana. Bagaimana cara kalian bisa menghitung pH? pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Misalnya di situ asam kuatnya HCl, HCl 0,1 m, berarti min log dari 0,1 berapa dapatnya? Itu adalah nilai pH-nya seperti itu ya. Itu salah satu contohnya. Itu juga berlaku untuk asam asam kuat, basa lemah, basa kuat dan basa lemah. Itu pertama ya. Jadi pertama bagaimana menghitung pH di titik awal. Jadi kita lihat contohnya dan kalian juga nanti bisa pelajari lagi lebih detail ya karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin bisa dengan kelompoknya nanti dipelajari. Jadi mungkin akan saya tanyakan saat praktikum aja deh saat perhitungannya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah pH pada saat titik awal ya sebelum kalian mentitrasi. Kemudian ketika kalian menambahkan titran, 1 mili titran, 2 mili titran, 3 mili misalnya yang jelas sebelum mencapai titik ekivalen ini. Perhitungan apa yang bisa kalian gunakan di sana adalah menghitung pH dari larutan buffer ya. Jadi perhitungan buffer yang kalian gunakan untuk menghitung pH larutan di sana. Itu prinsipnya ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga pada saat titik ekivalen. Bagaimana kalian menghitung pH pada saat titik ekivalen? Itu adalah kalian menggunakan prinsip atau teori hidrolisis ya. Mungkin kalian bisa sambil dibuka-buka lagi ya prinsipnya ya antara asam lemah. Apakah yang dimaksud dengan asam lemah? Apakah yang dimaksud dengan basa kuat? Kalau basa kuat itu adalah basa yang dapat terdisosiasi sempurna atau 100% menjadi ion-ion penyusunnya. Itu disebut dengan basa kuat. Kalau basa lemah dia dapat terdisosiasi tidak sempurna atau alfanya itu kurang dari 1. Seperti itu. Bagaimana cara menentukan apakah dia asam lemah, basa kuat, asam lemah atau asam kuat. Ya, ingat lagi prinsipnya. Itu satu untuk menghitung pH di awal. Kemudian pada saat buffer, buffer region itu sebelum mencapai titik ekivalen. Dan pada saat titik ekivalen kalian pakai perhitungan di sana untuk teori hidrolisis ya. Kemudian ketika titik akhir titrasi atau titik ekivalen telah terlewati ini over titration. Jadi poin keempat. Misalnya di situ adalah titrasi basa lemah dengan asam kuat ya. Ketika titik ekivalen titrasi terlewati, maka di situ yang menentukan pH larutan adalah pH dari titrannya. Misalnya kalian di situ menggunakan titrannya adalah si asam kuat, berarti kelebihan dari titran tersebut yang akan menentukan pH dari larutannya. Nanti kita lihat perhitungannya seperti apa. Begitu juga yang lainnya ya. Itu 4 prinsipnya ya. Jadi yang pertama, pH awal itu ditentukan dari pH larutannya, apakah dia termasuk asam lemah, asam kuat, basa lemah, atau basa kuat. Itu sampelnya. Kemudian yang kedua, sebelum mencapai titik akhir titrasi, ketika sudah ditambahkan titran, teori yang dipakai di situ adalah hitungan buffer. Yang ketiga, ketika mencapai titik ekivalen titrasi, perhitungan yang dipakai di sana adalah perhitungan hidrolisis. Kemudian yang keempat, ketika over titration sudah melewati titik akhir titrasi, maka perhitungan yang dipakai itu adalah konsentrasi titran yang akan menentukan pH dari
larutan. Kenapa? Karena kita terus menambahkan titran itu. Terus kita tambahkan titran berlebih, maka dia akan semakin mempengaruhi pH-nya. Jadi itu ya. Jadi kelayakan suatu titrasi dilihat dari lonjakan ini, dari kurva ini. Entah itu dia antara volume titran dengan pH ataupun dengan beda potensial. Kemudian bagaimana memilih indikator yang sesuai, ya kita lihat dari titik ekuivalennya di sini. Kita lihat indikator apa sih yang sesuai, kan masing-masing indikator nanti kita lihat di situ ada ring pH-nya. Jadi yang mana yang paling sesuai, yang dapat memberikan perubahan pada titik ekuivalen tersebut, seperti itu ya. Oke, jadi semakin besar perubahan semakin mudah diamati. Ini beberapa larutan yang digunakan. Mungkin ini perlu ada diingat lagi nanti saat praktikum apa yang dimaksud dengan larutan standar, sampel, indikator. Ya, indikator asam basa itu apa sih? Jadi dia tujuannya itu untuk mempermudah pengamatan perubahan warna yang terjadi di situ ya. Jadi mempermudah pengamatan titik ekuivalen titrasi. Mungkin saya agak lebih cepat ya berhubung waktu. Kemudian ada yang namanya titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Bedanya di sini adalah kalau titik ekuivalen itu adalah titik pada saat mol asam dan mol basa itu sama secara teoritis. Kalau TAT itu adalah pada saat titrasi dihentikan. Jadi itu bedanya antara TE dengan TAT ya. Jadi kalau TE itu teoritis, kalau TAT itu adalah kapan sih titrasi tersebut dihentikan, itu yang dimaksud dengan TAT ya. Jadi sebenarnya secara prinsip dia sama kalau misalnya titik ekuivalennya pas pada saat titrasi tersebut dihentikan. Ini dasar perhitungannya. Jadi inti perhitungan kadar dalam titrasi asam basa ini adalah nilai ekuivalen petiter itu sama dengan mili ekuivalen analit. Nah, ini jadi V1N1 sama dengan V2N2. Ingat, yang dipakai perhitungan adalah normalitas ya. Diingat lagi, jadi mol asam sama dengan mol basa tadi. Untuk titrasi asam basa jadi VA, NA, VB, NB. Jadi milimol ekuivalen asam sama dengan milimol ekuivalen basa. Nah, ini persamaan reaksinya jadi asam ditambah basa menghasilkan garam dan air. Indikator. Ini definisi indikator. Jadi dia merupakan asam atau basa lemah yang dapat mengalami perubahan warna atau mengalami penyusunan kembali. Jadi perubahan struktur di sana yang dapat menyebabkan dia mengalami perubahan warna ya, dari awalnya dia tidak berwarna, ketika tercapai pH tersebut dia menjadi bentuk yang lain sehingga menimbulkan warna di situ akibat perubahan struktur. Jadi ketika dia berada dalam suasana asam warnanya apa, ketika dia berada dalam suasana basa dia berubahnya seperti apa. Jadi pengaruh pH terhadap perubahan struktur dari indikator tersebut ya. Ini ada 3 macam indikator, ada ftalin, azo, dan trifenilmetana. Pemilihannya itu untuk memilih indikator yang sesuai, kita lihat dulu TE-nya atau titik ekuivalennya dari senyawa garam yang terbentuk. Berapa sih titik ekuivalennya? Baru dari situ kita lihat trayek pH dari masing-masing indikator. Nah, ini sudah ada pH ring di sini ya. Yang bisa kalian lihat pH ringnya, kemudian di sini sudah ada warnanya dia ketika dalam larutan asam dan warnanya dia ketika dalam suasana basah. Ya, jadi itu adalah perubahan yang akan kalian amati nantinya. Ini untuk titrasi asam basah. Ini sama saja sih dengan yang tadi, cuma beda tampilannya saja. Ini contoh-contoh perubahan warna, misalnya dari fenolftalin, dari tidak berwarna, kemudian mendekati titik ekstraksi, dia menjadi pink muda yang stabil, seperti itu. Begitu juga dengan indikator yang lain ya. Cantik ya warna-warnanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tabel beberapa indikator. Ini contoh tipe titrasinya antara asam kuat dengan basa kuat. Nih, asam kuat dengan basa lemah. Kemudian asam lemah dengan basa kuat. Dan asam lemah dengan basa lemah. Seperti itu. Oke, ini rentang pH indikator. Contoh perhitungannya nanti mungkin bisa adik pelajari lagi ya dari persamaan reaksinya di sini, sehingga di situ bisa ditentukan ring pH dari indikator tersebut. Jadi di sini contoh perhitungan untuk ring pH si apa di sini ya? Jadi ring pH-nya itu antara 4 sampai 6. Ini contoh titrasi, nanti mungkin saya lebih bahas di praktikum ya.
Nah, di sini ada beberapa titrasi, antara titrasi asam kuat dengan basa kuat. Ini contoh perhitungannya ya. Jadi selalu titik ekuivalen titrasinya itu ada pada pH 7 ya. Nah, ini misalnya. Jadi 50 ml HCl 0,1 m itu dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Hitunglah pH pada saat awal titrasi dan setelah penambahan 10, 50 dan 60 ml titran. Begitu ya. Jadi kalau di awal tadi saya udah bilang lihat dulu yaitu termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah atau basa lemah. Jadi di situ kita hitung pH-nya. Di sini karena dia adalah asam kuat, jadi menghitung pH-nya itu adalah min log konsentrasi H+ atau min log 0,1 dapat pH-nya 1. Kemudian yang kedua, ingat. Jadi ini 10 mili ini adalah pada saat sebelum terjadi titik ekuivalen titrasi. Jadi di sini kalian menghitungnya menggunakan prinsip perhitungan buffer. Kalau yang 50 mili ini karena dia sama ya, jumlah yang bereaksi antara asam dengan basanya, berarti ini adalah titik ekuivalen titrasinya. Dan pada saat titik ekuivalen titrasi untuk asam kuat dengan basa kuat pH-nya 7. Kemudian pada saat 60 ml titran di sini ada titran yang berlebih, ada NaOH di sana yang berlebih ya pada saat setimbang. Jadi nanti pH dari larutan itu akan ditentukan oleh jumlah NaOH yang berlebih ini. Sehingga didapat di situ pH-nya 11,96. Itu untuk asam kuat dengan basa kuat. Nah, ini ada contohnya yang asam kuat dan asam lemah dengan basa kuat ya. Jadi ini jumlah NaOH yang ditambahkan dan ini adalah pH-nya ya. pH dari larutan. Di sini mungkin bisa kita lihat dari tabel ini ya. Jadi ini pH bertambah sekitar 5,41-an karena penambahan hanya 0, jadi titik ekuivalen titrasinya itu bisa kita lihat pada sekitar pH 5,4 pada saat penambahan 0,1 ya, 0,1 mili larutan. Jadi yang lonjakan pH paling drastis ada di mana? Ini ya, 50 mili itu adalah titik ekuivalen titrasinya. Jadi ini dari 49,95 ke 50 mili itu perbedaannya itu hanya 1 tetes. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa ketika adik-adik menambahkan titrannya lebih lagi 1 tetes saja, maka dia berubah warnanya sudah menjadi ungu ya, ungu pekat seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi ditambahkan 1 tetes dia melonjak pH-nya dari 4,3 menjadi 7. Jadi ini sudah titik ekuivalen titrasi. Ketika lebih menambahkan 1 tetes pH-nya menjadi 9,7. Itulah yang menyebabkan dia perubahan warnanya menjadi semakin pekat ya. Ini contoh kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Jadi ini bisa kelihatan di sini ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk membantu mengamati titik akhir titrasinya. Itu dasar pemilihannya. Ini contoh perhitungan untuk yang asam kuat basa kuat ya. Ini untuk yang asam lemah basa lemah. Nanti mungkin bisa kalian pelajari lagi. Jadi ini untuk yang asam lemah. Tadi saya sudah bilang di awal. Jadi ketika asam lemah di awal, berarti kan di LMR itu hanya ada si asam lemah tadi. Bagaimana cara menghitung pH-nya ya? Menggunakan prinsip perhitungan pH untuk si larutan asam lemah tadi. Ada tetapan kesetimbangan asam yang digunakan. Di sana dalam perhitungannya berapa konsentrasi H3O plusnya, dapat pH-nya 3 ya. Kemudian ketika penambahan 10 ml NaOH atau 10 ml titran. Jadi di sini sama ya, pakai prinsip buffer ya, teori buffer atau dapar. Sehingga di sini dapat pH-nya 4,4. Kemudian ini pada saat titik ekuivalen. Jadi pada saat titik ekuivalen antara asam lemah dengan basa kuat di sini beda ya. Jadi titik ekuivalennya itu ada pada pH 8,85. Kalau yang tadi antara asam kuat dengan basa kuat itu pasti pada pH 7 ya. Jadi tergantung dari sampel dan titran yang digunakan. Ini ketika melewati titik akhir titrasi, jadi 60 ml NaOH. Jadi ada 10 mili NaOH berlebih di sana, maka pH-nya ditentukan oleh si NaOH berlebih ini. Ini prinsip perhitungannya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang mana saja boleh. Kan ada banyak rumus ya. Nanti bisa adik-adik gunakan yang mana saja untuk perhitungannya. Yang penting kalian paham.
bagaimana menghitung pH pada saat waktu tersebut, apakah dia sebelum titik ekivalen, setelah titik ekivalen, atau apakah pada saat titik ekivalen titrasi. Ini contoh perhitungannya dan penjelasannya ada di situ. Kemudian ini untuk yang basa lemah dengan asam kuat. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Nanti kalian bisa pelajari lagi ya di rumah. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan nanti dihubungi saya. Jadi itu tadi yang ini untuk yang basa lemah dengan asam kuat. Tadi sudah asam kuat, basa kuat, dan ini untuk yang asam lemah dan basa lemah. Ini adalah rumus perhitungan pH pada saat titik ekivalen titrasi. Ya. Segitu mungkin yang bisa saya sampaikan dari adik-adik. Mungkin ada pertanyaan. Masih ada waktu sebentar, 3 menit untuk kita berdiskusi. Saya persilakan. Jadi minggu depan topik kita sudah berbeda ya. Jadi untuk titrasi asam basa hanya hari ini saja pembahasannya. Jadi saya harap kalian lebih mendalaminya lagi. Terutama mungkin nanti saya berikan poin-poin inti yang harus kalian pelajari ya. Enggak ada bisa menggunakan indikator universal, Bu. Indikator apa ya? Bisa dijelaskan? Mungkin Gangga, seperti apa maksud pertanyaannya? Baik, Bu. Itu yang terkait yang tadi, Bu, yang pas metode titrasi itu kan yang pertama larutannya itu untuk mengetahui pH-nya itu dengan apa gitu. Jadi saya tadi mau bertanya, kan itu ada perhitungannya dengan mengukur konsentrasi H+, tapi kalau misalnya langsung menggunakan indikator universal yang udah langsung ada kertas yang ada warna-warna yang langsung tertera nilai pH-nya itu, apakah boleh kan langsung, Bu? Oke, ya. Gangga hilang ya? Oke, terima kasih banyak Gangga pertanyaannya. Suara saya masih kedengaran adik-adik? Halo? Terdengar, Bu. Apakah? Iya, benar. Jadi Gangga bisa aja. Ya, jadi kita bisa saja menggunakan kertas pH tersebut untuk lebih memastikan. Itu kan prakteknya. Tapi itu udah maksud saya, jadi nanti ketika adik-adik bekerja, ketika kalian akan titrasi, itu nanti yang saya akan minta pada saat kalian praktikum, saya minta kalian untuk latihan menghitung ya, dari yang tadi sudah saya paparkan, latihan menghitung berapa pH larutan. Jadi saat kalian membuat larutan tersebut, kemudian ketika kalian menambahkan 1 mili, 2 mili titran. Jadi kalian tahu teoritisnya, oh saat saya menambahkan baru 1 mili nih, titrannya pH larutannya baru segini nih. Kemudian kalau saya menambahkan 2 mili, pH larutannya sekian. Kemudian kalian bisa menghitung juga berapa sih pH larutan pada saat titik ekivalen titrasi, sehingga kenapa itu penting? Jadi kalian bisa menghitung berapa sih volume titran yang saya perlukan untuk mencapai titik ekivalen titrasi ini. Jadi nanti saat kalian praktikum itu kalian nggak nggak main dikucurin aja, ternyata pH-nya misalnya dia titik ekivalen titrasinya itu setelah penambahan 5 ml titran, tapi kalian sudah terlalu cepat meneteskan atau mengatur laju alir dari buretnya sehingga dia terlalu cepat menetes si titrannya sehingga titik titrasinya terlewati. Itulah sebabnya saya minta kalian kalau bisa menghitung dulu di awal berapa pH-nya, berapa titik ekivalen titrasinya sehingga kalian bisa menghitung kebutuhan kalian berapa volume titran kira-kira yang nantinya kalian butuhkan secara teoritis. Lalu itu nanti kalian praktikumkan, kalian coba padukan. Benar nggak sih volume titran yang kalian dapatkan itu sesuai dengan teori perhitungan? Kalian sesuaikan, nanti dibahas begitu. Jadi dari siapa tadi nih? Gangga, seperti itu ya Gangga ya. Jadi untuk gampangnya kalian mau menghitung pH larutan bisa, jadi tinggal kalian celupin aja kertas pH strip di sana, kalian bisa dapat pH larutannya. Tapi dasarnya kalian bisa tahu kenapa sih pH-nya bisa sekian, itu kalian tahu prinsipnya. Itu Gangga mungkin. Bisa dipahami Gangga? Nggak bisa, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, ada tadi jawaban dari Kade Angga ya, 637 berkaitan dengan ppm-nya. Ya, benar jawaban dari Kade Angga, 1000 ppm, tapi
Saya minta nanti kalian coba belajar menghitung di rumah ya. Ada jawaban dari Yayan Asri juga dan Gangga tadi. Ya, nanti dihitung lagi ya, konversi larutannya. Kemudian, oke, ada tambahan juga dari Dayu. Itu yang nambahkan sedikit pun secara sederhana dengan kurva titrasi dapat menunjukkan progres atau perjalanan suatu reaksi titrasi. Misalnya dapat dilihat dari perubahan pH sehingga bermanfaat sebagai alternatif untuk mengoreksi suatu kesalahan atau error pada titrasi. Oke, ada lagi mungkin dari adik-adik yang lain kalau dilihat dari waktunya sudah berlebih 2 menit ya. Bagaimana Korma bisa mewakili teman-temannya? Mungkin bisa diakhiri, Ibu. Oke, dari Sinta nih masih ada di kolom chat, jadi izin bertanya mengenai PR yang Ibu sebutkan sebelumnya. PR tersebut batas waktu pengumpulannya kapan Ibu, kemudian dikirim kemana? Mengenai pustaka yang Ibu sebutkan, jadi nanti pustakanya disebutkan dalam cacking Ibu. Ya, jadi untuk PR yang saya minta itu adalah adik-adik membuat resume nanti ya, berkaitan dengan materi yang saya berikan. Kalau bisa nanti dibuat secara singkat, jelas, langsung ke inti-intinya saja. Jadi poinnya saja, nggak usah dibuat paragraf. Untuk topiknya nanti mungkin terakhir ya setelah kuliah kita selesai nanti mungkin bisa untuk pengumpulannya bisa pada saat sebelum UTS. Nanti kan materi saya masuk ke materi UTS ya. Jadi kalau dari kalian nanti mungkin saya tanyakan ke Kormanya yang mana rasanya materi yang masih perlu pendalaman itu yang akan saya jadikan sebagai tugas. Apakah teori berkaitan dengan titrasi asam basa, GLP, ataukah nanti yang gravimetri pertemuan kita minggu depan, ataukah yang minggu depannya lagi. Ya, nanti baru nanti dibuat resumenya dalam bentuk file Word atau PDF. Nanti berisi lengkap dengan nama dan tanda tangan kalian dikirimkan melalui satu link drive ke saya. Seperti itu ya. Nah, untuk kuliah hari ini ada lagi Korma? Mungkin bisa saya simpulkan. Jadi hari ini kita belajar tentang konsep dari asam basa. Teori asam basa apa saja, kemudian kesetimbangan asam basa, ada tetapan Ka seperti itu yang perlu kalian pelajari lagi nanti di rumah. Kemudian ada perhitungan tadi berkaitan dengan asam kuat, basa kuat, jadi perhitungan H plusnya, perhitungan pH-nya. Kemudian ada teoritis, direview lagi berkaitan dengan larutan dapat dan hidrolisis, perhitungan pH ya. Kemudian nanti mohon dipelajari juga di rumah untuk titrasi bebas air. Jadi kesetimbangan untuk sistem poliprotik dan monoprotik. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kurva titrasi, indikator asam basa, dan contoh aplikasi pemanfaatannya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan untuk perkuliahan kita hari ini. Untuk pertanyaan Ibu tadi dimasukkan ke dalam Sinta. Sinta, pertanyaan yang mana maksudnya Sinta ya? Halo Sinta? Jadi yang dimasukkan di resume nanti hanya ya? Untuk pertanyaan yang jumlah minimum penimbangan, kemudian pengubahan dari 25 mg per 25 ml berapa ppm, dan bagaimana cara preparasi atau memperlakukan sampel dan prinsipnya, Bu. Untuk pertanyaan ya, itu PR kalian pelajari dan nanti kita diskusikan saat praktikum aja ya, nggak usah dikumpulkan ke saya. Jadi resumenya nanti cukup berkaitan dengan topik yang kita pilih salah satu nanti dari materi saya untuk tugasnya, biar ada nilai tugasnya ya, biar kalian juga belajar pendalaman materi. Oke, itu mungkin Sinta bisa dipahami. Jadi yang PR tadi ya untuk di praktikum nanti silahkan. Korma bagaimana bisa kita akhiri kuliahnya? Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa adik-adik perdalam lagi buku-buku berkaitan dengan kimia farmasi ini khususnya tentang titrasi asam basa ada banyak sekali. Silakan kalian pelajari lagi prinsipnya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa didiskusikan bersama kelompok atau japri saya juga boleh. Oke, bagaimana? Bisa diakhiri? Karena nanti kita ada praktikum lagi jam 1 ya. Untuk yang golongan A dan B. Sudah? Iya, Bu. Mungkin sudah jelas, sudah bisa dicukupkan, Bu.
Oke, terima kasih Sinta atas responnya. Terima kasih adik-adik atas perhatian dan keaktifan adik-adik dalam mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan praktikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tadi sudah saya rangkumkan juga kesimpulannya. Mohon izin saya end meeting ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bu, terima kasih.